terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi pada hari ini. Bagaimana kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, diskusi tentang rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan nanti akan melaksanakan refleksi agar terjadi perbaikan pada proses pembelajaran. Nah, namun sebelum observasi akan ada pra-observasi, pembicaraan percakapan sebelum observasi. Nah, mengapa kita lakukan pra-observasi terlebih dahulu? Pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui metode apa, tujuan apa, dan area perkembangan apa yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat pembelajaran. Ada beberapa yang akan Ibu saya tanyakan ke Dinda. Yang pertama, apa topik pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti pada saat observasi? Untuk materi pembelajaran ya yang akan saya gunakan untuk observasi nanti itu materinya berkaitan dengan harga keseimbangan pasar. Khususnya untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan materi mengenai elastisitas permintaan pasar kepada siswa di kelas 10.1 Bu. Oke, bagus. Terus apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran ini? Untuk materi elastisitas permintaan, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, yang jelas siswa itu diharapkan mampu untuk memahami konsep mengenai elastisitas permintaan. Terus yang kedua, saya berharapnya pembelajaran mengenai elastisitas ini mereka mengetahui tentang faktor-faktor elastisitas permintaan, itu ada saja. Terus mereka juga tahu jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada apa saja. Yang terakhir itu karena elastisitas ini ada perhitungannya, saya mengharapkan siswa-siswa saya yang nanti akan saya ajarkan mereka paham rumusnya dan tahu cara menghitung elastisitas permintaan itu. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan. Oke, nah dari 4 tujuan tersebut kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai pada proses pembelajaran? Saya berharapnya area pengembangannya itu di pengetahuan dan keterampilan Bu. Saya ingin dua-duanya tercapai semua gitu. Oh iya, pengetahuannya tentang? Pengetahuannya nanti tentang teorinya mengenai teori elastisitas ini sampai ke perhitungannya. Terus keterampilannya saya pengen sebetulnya anak dia itu bisa nanti mencari elastisitas di pasar yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya pengennya ke situ. Oke, bagus sekali Bu. Terus terkait metode pembelajaran dan strategi apa yang akan Ibu laksanakan nanti? Kalau untuk metodenya saya menggunakannya metode diskusi saja, diskusi kelompok. Terus dengan strategi saya itu pengennya saya kasih tanya jawab seperti itu ke anak-anak. Saya menjelaskan itu, terus saya berikan LKPD-nya, anak-anak kerja kelompok, terus berikutnya saya berikan tanya jawab. Terus kira-kira penilaiannya mau secara apa Bu? Kalau penilaian, karena ini berkelompok dulu, saya menggunakan nilai kelompok. Kedengarannya sangat menarik sekali Bu. Jadi penilaian kelompok mungkin anak-anak lebih suka ya. Iya. Lebih suka sehingga di kelompok mereka akan lebih aktif lagi. Harapannya. Amin. Nah, jadi fokus Ibu adalah ada di mata kelompok pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Fokusnya di kelompok. Oke, mudah-mudahan nanti partisipasi anak bisa terlihat dalam diskusi kelompok itu, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Ibu dapat berjalan dengan lancar dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Dan mengobservasi kelas kami. Amin. Terima kasih. Ya, silakan disiapkan dulu perjalanannya. Bersiap. Siap.
Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sebelum kita belajar, silakan Ibu minta untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Oke, sekarang silakan diperhatikan seragam temannya masing-masing. Silakan, coba dilihat yang perasaan, coba dilihat. Sudah rapi apa belum? Dasinya yang belum rapi, coba dirapikan dulu. Maaf kakinya, coba dilihat. Ibu mau ngambil dasinya. Coba, ayo dipasang. Sudah? Oke, sudah rapi. Sekarang silakan dilihat sekitarnya. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu biar tidak terbawa. Ayo dibuang sampah. Coba yang dibuang dulu sampahnya. Sudah, silakan dibuka tempat duduknya masing-masing. Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 15 Oktober 2024, Bu. Abdul Rahim. Adira Nafsa. Hadir, Bu. Hari ini kita akan mulai materi baru. Sebetulnya ini materinya berkaitan dengan materi yang kemarin ya. Kemarin kita belajar apa? Permintaan dan penawaran. Sudah tahu cara menghitungnya? Setelah permintaan dan penawaran, kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang elastisitas permintaan. Ya. Kenapa sih kalian harus belajar tentang elastisitas permintaan pasar? Ibu akan menyebutkan tujuan-tujuan mengapa kalian harus belajar tentang elastisitas permintaan pasar. Yang pertama itu, Ibu berharap kalian itu mampu memahami konsep dari elastisitas permintaan. Gitu ya, kemarin sudah belajar tentang pasar, ada di pasar ada permintaan, ada penawaran. Terus apa tuh elastisitas? Ibu pengen tahu, Ibu pengen kalian mengetahui tentang konsep elastisitas permintaan. Yang kedua, Ibu juga pengen tahu kalian bisa memahami tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi adanya elastisitas permintaan. Kemarin kan di permintaan ada faktor-faktornya, penawaran juga ada. Nah, elastisitas permintaan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang ketiga, Ibu berharap kalian bisa mengetahui jenis-jenis elastisitas permintaan. Nanti yang kurang dari satu namanya apa, yang lebih dari satu namanya apa. Ya, terus yang berikutnya adalah hitungan lagi. Jadi kalian, Ibu harapkan bisa menghitung elastisitas permintaan. Jadi di sini ada rumus-rumus yang perlu kalian pelajari. Gitu ya? Sudah siap ya? Terus semangat ya hari ini buat belajar. Semangat. Oke. Nah, 38 halamannya buku pijar ya. Ya. Setelah itu, Ibu mau sedikit mengulas kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kemarin kan kita terakhir permintaan sama penawaran. Ibu mau mengulas kembali nih tentang permintaan. Jika harganya naik, maka permintaannya turun. Jika harganya turun, permintaannya naik. Ibu mau mengulas lagi materi tentang penawarannya. Jika harga naik, penawarannya naik. Berarti masih ingat ya? Ada lagi, Ibu mau ngasih pertanyaan tentang jenis-jenis permintaan. Permintaan dibagi menjadi tiga. Apa aja? Efektif. Ibu mau kasih pertanyaan. Ibu punya uang 50.000. Jalan-jalan ke pasar malam. Dengan uang 50.000, Ibu beli daster 35.000. Termasuk permintaan apa? Efektif. Ibu punya uang
permintaan sama konsumen, mereka semua itu saling berkaitan. Nah, itu bisa dihitung melalui elastisitas. Elastisitas itu intinya gini, kalau harganya naik 1.000, kira-kira berpengaruh apa enggak sih sama pembelian konsumen? Itu nih ya. Jadi berpengaruh ya ternyata ya. Naik 1.000 aja bisa jadi konsumen mengurangi pembeliannya. Turun 1.000 aja bisa jadi konsumen menambah pembelian. Gitu ya. Itu namanya elastisitas. Nah, sudah sampai tuh ke materi elastisitas. Ibu akan memberikan video materi yang langsung ke elastisitas. Berasal dari bahasa Inggris ya guys, yakni dari kata elasticity yang mempunyai arti kepekaan atau kelenturan atau keluasan. Jadi elastisitas permintaan ini bisa diartikan merupakan sebagai tingkat kelenturan atau tingkat kepekaan permintaan dalam menghadapi perubahan suatu harga. Jadi ketika harga itu berubah, nah berapa tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta itu nanti akan dihitung menggunakan elastisitas permintaan. Faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi elastisitas permintaan? Yang pertama ada faktor ketersediaan barang substitusi. Yang kedua yaitu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Yang ketiga adalah kategori barang tersebut. Yang keempat adalah barang tersebut itu merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah nih. Nah, itu juga dipengaruhi. Dan yang kelima adalah keanekaragaman penggunaan barang tersebut. Gitu ya. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi. Barang substitusi itu apa? Barang pengganti. Barang pengganti contohnya apa? Apa digantikan apa? Coba. Apa digantikan sama apa? Nasi diganti roti. Apa lagi sama diganti? Yang bisa digantikan, yang bisa menggantikan protein, contohnya daging ayam digantikan. Oh, daging ayam digantikan ikan. Itu namanya barang substitusi. Ada lagi barang apa namanya? Komplementer. Komplementer itu barang apa? Lengkap. Jangan lupa ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Seberapa banyak pendapatan kalian, pendapatan orang-orang, pendapatan konsumen ini yang dibelanjakan untuk barang-barang tertentu. Ini menyebutkan nih elastisitas ada rumusnya. Ini rumusnya. Ya, delta delta I per delta P dikali P1 per Q1. Jadi kalau kamu mau ambilnya P1, Q-nya harus Q1. Kalau mau ambilnya P2, Q-nya harus Q2. P itu apa? Ras. Q itu apa? Ya. Jadi nanti kita akan lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, berikutnya aku mau ngasih LKPD. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ini ada jawabannya ya. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 2. Kamu gimana kelompoknya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Dan kelompok 7. Ya. Ibu ada 4 pertanyaan yang perlu kalian jawab di lembar jawab yang sudah Ibu kasih. Ya, silakan dibagi. Nomor 1 siapa yang mau mengerjakan, nomor 2 siapa yang mau mengerjakan, sampai nomor 4. Di masing-masing ya. Oke. Nanti setiap soal ada waktu pengerjaannya. Oke ya. Ini pertanyaannya. Kamu difoto boleh? Sudah difoto? Sudah difoto? Sudah? Sudah?
Silakan perkelompok 1 HP untuk mengakses kahoot.id. Tuh, yang bagus. Silakan akses kahoot.id. Ini pinnya. Sudah ya? Ayo kita. Nah itu udah. Yang lain bantu jawab. Dua, satu. Soalnya di situ jawabannya dari HP. Gak mau yang bikin lah. Kok belum ini? Nah itu. Tinggal gini. Yang satu jangan. Rizky mana kacamata Rizky? Bintangkan ya?
Coba salah satu, jangan semuanya. Rumus menghitung elastisitas. Data I per data P dikali P per I. Betul atau salah? Salah. Betul. Ya. Oke. Sudah paham semua ya? Kali nanti yang perlu kita pelajari lagi itu tadi Ibu lihat bagian perhitungannya, bagian menghitungnya. Masih banyak yang bingung, ya nggak? Iya, berarti nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi khususnya menghitung elastisitasnya, gitu ya. Tadi pas dibuka dari 7 kelompok jawabannya beda-beda semua. Jadi yang benar tuh gimana Bu? Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas materi hitungan elastisitas, gitu ya. Disambung dengan elastisitas penawar seperti itu. Sudah cukup belajarnya? Iya. Bikin keringetan ya? Kalau semangat? Iya. Kalau sudah untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatian semua dan semangatnya untuk hari ini ya. Oke. Yang penting tujuan pembelajaran kita untuk pengertian elastisitas sudah dapat tadi. Terus faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan tadi sudah ada di depan. Ada yang foto apa enggak? Sudah ada yang difoto? Sudah. Terus yang ketiga jenis-jenis elastisitas juga sudah disampaikan ya. Ya kan sudah tahu ya. Nah yang keempat bagian perhitungan elastisitas ini yang masih perlu kita pelajari ulang. Seperti itu ya. Oke, untuk materi kedepannya kita akan membahas materi perhitungan elastisitas permintaan ditambah dengan elastisitas penawar seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, sebelum ditutup marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Bu Indah? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Indah. Sehubungan dengan kemarin kita sudah melaksanakan observasi, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi hari ini. Siap Ibu. Kemarin terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa kesan Ibu terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Terima kasih Bu Pur. Kemarin setelah melaksanakan observasi di dalam kelas di kelas 10.1, kesan yang saya dapatkan adalah alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus terlihat anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran. Mereka juga mengikuti pembelajaran dengan baik, terus semangat gitu ya. Saya kemarin memberikan kuis menggunakan Kahoot, anak-anak sangat semangat seperti itu. Itu kesan yang saya dapatkan setelah observasi kemarin. Ya, alhamdulillah kemarin juga saya lihat anak-anaknya antusias sekali mengikuti kegiatan pembelajaran, dan pada saat mengikuti Kahoot juga mereka sangat bergembira. Iya betul, malah justru kita nambah lagi itu kan kemarin. Mudah-mudahan itu nanti bisa terus dilaksanakan oleh Bu Indah. Terus yang selanjutnya kan kemarin ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kira-kira dari pembelajaran kemarin tujuan apa yang belum tercapai? Dalam pembelajaran kemarin pas observasi itu sebetulnya ada 4 atau ada 5 ya? Ada 4. Berdasarkan modul pembelajaran yang sudah saya buat mengenai materi tentang elastisitas permintaan. Yang pertama, tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian tentang elastisitas permintaan, itu teorinya insya Allah sudah tercapai. Terus yang kedua itu mengenai siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab elastisitas permintaan, bisa naik bisa turun, itu juga insya Allah sudah tercapai. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis elastisitas permintaan
itu juga insya Allah sudah tercapai. Nah ada satu ini Bu yang kemarin bisa kita lihat bersama ya, mengenai perhitungan elastisitas permintaan itu siswa ternyata masih kurang gitu ya. Menurut saya masih kurang paham bagaimana cara menghitungnya. Ketika dikelompokkan ternyata ada kelompok-kelompok yang Bu ini saya masih belum ngerti gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang belum tercapai itu menurut saya bagian perhitungannya, menghitung elastisitas. Jadi pada saat perhitungan elastisitas itu yang belum dipahami oleh sebagian siswa. Iya betul. Sebagian saya lihat sudah bisa. Terus kira-kira area pengembangan apa yang belum dicapai pada pembelajaran ini? Kalau kemarin sepertinya keterampilan ya Bu. Kalau pengetahuannya insya Allah kalau teori anak-anak sudah paham, tapi keterampilannya dari saya juga masih kurang nih untuk memberikan agar mereka aktif. Secara keterampilannya mereka aktif itu masih kurang dari saya. Oke, area keterampilan yang masih perlu ditingkatkan ya Bu ya. Nah, untuk meningkatkan area keterampilan, mungkin ada hal baru apa yang ingin dilakukan agar area keterampilan, contohnya untuk menghitung elastisitas itu bisa meningkat. Kalau dari saya mungkin saya ingin, kalau keterampilan kan berarti siswa harus aktif ya. Iya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saya ingin coba anak-anak itu berkelompok nanti mencari harga-harga pasar yang terkini gitu. Saya pengennya mereka mencari harga-harga pasar terkini, terus nanti akan digunakan sebagai data untuk menghitung elastisitas permintaan. Jadi anak-anak terampil nih, jadi mereka juga melek harga-harga sekarang tuh harga sembako misalnya ya, harga sembako, harga telur itu sekarang berapa dibandingkan dengan harga tahun lalu atau harga bulan lalu itu berapa, itu akan digunakan sebagai data untuk menghitung elastisitas permintaan. Saya sih pengennya seperti itu untuk keterampilan. Oke, berarti Ibu akan memberikan tugas kepada anak untuk mencari data itu. Iya betul. Berarti di luar jam pelajaran atau pada saat jam? Pada saat jam pelajaran di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk mencari harga pasar itu bisa via website. Oh, via Google website. bisa. Iya. Saya akan coba cari Mencari harga terkininya tidak langsung ke pasar. Tidak langsung ke pasar. Oh, jadi melalui website aja ya. Saya coba untuk melalui website dulu aja. Oke, berarti itu pembelajaran yang mengambil dari Google atau dari apa yang mereka melihat informasi juga ya. Oke, untuk menghitung elastisitas. Oke, terus selanjutnya, nah kira-kira kapan itu akan dilaksanakan pembelajaran yang seperti ini? Untuk pelaksanaannya sih rencananya di pertemuan berikutnya. Jadi setelah berarti Rabu depan kita akan coba untuk anak aktif, karena tujuan pembelajaran perhitungannya ini yang belum tercapai dan bagian keterampilannya juga pengembangannya. Jadi rencana saya minggu depan anak-anak akan saya berikan tugas untuk mencari harga-harga terkini, terus mereka sekaligus langsung menghitung elastisitasnya. Jadi harapannya keterampilannya juga dapat, terus pengetahuan tentang cara menghitung elastisitasnya juga dapat gitu. Bagus sekali itu rencana dari Ibu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Terus kira-kira dukungan dari siapa lagi Bu yang ingin Ibu untuk mengembangkan kompetensi Ibu, dukungan apa dan dari siapa yang Ibu butuhkan? Untuk mengembangkan kompetensi saya sih berharap mendapatkan dukungan dari rekan sejawat saya, guru-guru ekonomi di SMA 8. Nantinya saya juga ingin sharing dengan mereka bagaimana sih cara agar anak-anak itu dengan mudah bisa mengetahui, bisa lebih paham cara menghitung gitu ya, perhitungan ekonomi. Saya butuh dukungan dari mereka yang sudah lebih senior. Terus saya juga mungkin membutuhkan MGMP dengan sekolah-sekolah lain di luar agar saya bisa mendapatkan kompetensi yang lebih lagi, pengetahuan yang bertambah seperti itu. Terus saya juga minta dukungan dari kepala sekolah SMA Negeri
Terima kasih Ibu, alhamdulillah rencana Ibu bagus. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mudah-mudahan rekan-rekan Ibu dari guru MGMP dari MGMP Ekonomi bisa mendukung Ibu dan bisa memberikan pengalaman yang lebih tentang mengajar materi elastisita. Terima kasih. Mungkin cukup sekian proses observasi percakapan ini. Mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.